Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Naufal El Bustami dan Edian Sofia Rohman. Ya, tapi kali ini kemarin kita sudah membahas tentang alam ya. Alam kita bersosialisasi dengan alam seperti apa. Sekarang kita akan membahas Ramadan. Ramadan itu apa? Sejarahnya bagaimana? Terus hikmah apa yang bisa kita ambil dari Ramadan? Makanya awake dhewe saiki nganggo pakaian sing rondok setil sithik ya. Karena akan menghadapi Ramadan gitu loh. Ya, kita akan Ramadan ya. Yang kita Ramadan tuh poso itu sing diposo niki apa wae gitu kan. Apakah poso ki mung cukup menahan makan dan minum dari terbitnya matahari sampai buka puasa sampai maghrib itu sampai sore sampai maghrib, apakah itu atau bagaimana sih sebenarnya? Mungkin untuk sejarahnya pertama puasa itu tidak hanya syariat untuk umat Islam. Gitu. Jadi umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa, tapi cuma waktunya yang berbeda. Oh, waktunya itu maksudnya? Ya waktunya kalau umat Islam kan Ramadan wajibnya. Kalau mereka bulannya itu bulannya. Iya bulannya. Seperti di Quran ada surat Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang disyariatkan kepada umat terdahulu juga. Dan esensi puasa pada ayat itu yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Gitu ya, untuk bertakwa itu ya. Ini agak asik ini. Kalau hamba-hamba terdahulu itu maksudnya siapa yang terdahulu itu? Contohnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu berarti sudah banyak yang puasa ya. Seperti Nabi Musa, orang Yahudi, Nabi Musa itu juga puasa Muharram. Sebelum Muharram memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu termasuk selamatnya Nabi Yunus itu ya. Nabi Yunus dari ikan paus itu. Itu. Kalau terus puasanya itu sama tidak? Waktunya artinya rentan waktunya dari pagi atau dari fajar sampai atau sama dari pagi sampai maghrib, tapi disyariatkannya puasa Ramadan bagi umat Islam kan mulai tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Ya. Jadi mulai tahun 2 Hijriah. Sebelum seperti saat ini, jadi cuma sampai maghrib itu ada waktu ketentuan. Buka puasa hanya dibatasi dari maghrib sampai isya. Setelah itu puasa lagi. Jadi hubungan gitu ya. Hubungan suami istri nggak boleh, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Jadi batasannya cuma sampai isya. Tapi setelah itu banyak sahabat yang komplain, ya Rasul nek ngono, yo nggak penak. Malam-malam nggak bisa main hubungan suami istri ya. Iya, ora iso jihad gitu ya. Nggak bisa jihad. Akhirnya Gusti Allah itu maha pemurah. Iya. Dikasih diskonan, dikasih asik. Ada diskonan ya. Jadi mulai terbitnya fajar sampai maghrib. Itu aja waktunya. Itu aja waktu puasa. Setelah itu malamnya boleh apapun. Sakarepe oleh gitu ya. Ya berarti seperti sholat dulu kan 50 waktu sebelum sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu terus sehingga menjadi 5 waktu. Itu diskonnya berapa persen itu? Oke banget. Saking oke ya. Jadi beragama itu digawe sing enak wae tapi ora dikepenake. Artinya ya sing gampang. Tuhan tidak mempersulit kita untuk beribadah. Kalau ada yang tanya dalilnya, itu Al-Baqarah ayat 187. Ini mau dibunyikan atau tidak? Dibunyikan saja. Dibunyikan. Nek orang kan kayak digolek ini kitab wae ini lho. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahillalakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Jadi wahillalakum lailatas syam, dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa. Lailatas syam rafasu ila nisaikum, jadi berhubungan dengan nisaikum, perempuan kalian. Ya sing bojone lah. Ya sing bojone. Dan kalau dulu mungkin budak itu ya. Budak itu boleh. Kalau sekarang sudah nggak ada perbudakan ya. Dan rabi wae kudune maksimal 4 ya. 4. Taulah luwe-luwe. Tapi tak rasa-rasa ini katanya kan istri dari tulang rusuk kan. Iya. Lah ngono aku nek ilang 4 berarti calonnya 4 ya. Enggak, yang dari tulang rusuk kan cuma Ibu Hawa ya. Jadi kalau yang selanjutnya kan tetap dari proses biologi. Ya itu seperti itu.
Nah puasa itu tidak hanya sekedar ngampet maem dari waktu fajar sampai waktu maghrib itu tidak. Nek ngono kewan-kewan kuat, coba dikerangkeng ngerasa dibakani kan kuat ya. Munyuk kuat. Tapi kan tidak itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya esensi substansi kita dari puasa itu? Sebenarnya kalau ngomong substansi, sebenarnya puasa itu justru malah setelah berbuka. Ngono ya. Jadi kalau ada istilah selamat berbuka bagi yang puasa, salah. Ya benar, selamat berpuasa bagi yang berbuka. Selamat berpuasa bagi yang berbuka. Soalnya poso ya. Tapi kok banyak orang yo poso neng kok masih tidak bisa menjaga itu loh. Kuat ngampet tapi orang kuat apa ya? Ya iso maksiat sing nglakoni ku piye iku? Wah, itu sing salah sebenarnya. Harus diperbaiki. Berarti tidak cuman mengubah jadwal makan, tapi juga mengubah spiritual batin kita untuk tetap ya eling Gusti Allah. Menahan syahwat. Soalnya kita seneng aja kepada Ramadan, datangnya bulan Ramadan itu Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk neraka. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Jadi Gusti Allah akan mengharamkan jasad setiap manusia yang bahagia, seneng untuk menyambut Ramadan. Seneng tok ya? Seneng tok. Lagi seneng. Nek ra nglakoni piye? Wah, ya. Ya pokoknya kalau orang seneng cinta itu ya harus dilaksanakan. Masa seneng orang nglakoni kan ya lucu. Jadi orang yang suka, yang cinta ya harus dilaksanakan. Ada pembuktian dong. Cinta itu ada pembuktian. Seneng orang ada pembuktian itu ya harus ada pembuktian. Terus apa lagi selain itu? Ya, untuk puasa itu aja, tapi hal-hal yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, itu apa wae? Misalnya yang banyak orang cari itu Lailatul Qadar. Ana sing ngomong tanggal 17 Ramadan pasti ini, ana sing ngomong pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan lain-lain, itu banyak riwayatnya. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu pernah mau membocorkan tanggal pasti Lailatul Qadar. Tanggal pasti. Terus tapi rasido. Ceritane Nabi Muhammad tuh keluar dari rumah. Jadi rumahnya Nabi Muhammad kan dekat dengan masjid tuh. Ning pinggiran lah. Ketika itu di Madinah berarti. Di Madinah. Jadi keluar rumah mau ngasih tahu sahabat tentang tanggal pasti Lailatul Qadar. Tapi rasido goro-goro ada orang berbantah-bantahan. Bantah-bantahan di jero masjid. Rasido di situ ada di hadis Bukhari nomor 1883. Di hadis itu tidak disebutkan nama sahabat yang berbantah-bantahan. 2 orang tau mesti. Wong bantah-bantahan. Masuk dhewe bantah-bantahan. Bantah-bantahan rutangane dhewe tembok. Ya, terus bagaimana setelah berbantah-bantahan? Bantah-bantahan di hadis itu enggak disebutkan siapa nama sahabat sama opo sing didebatke itu enggak disebutkan. Tapi dalam masih sama Sahih Bukhari, nomor hadisnya 437 itu disebutkan nama sahabatnya adalah Ka'ab bin Malik sama Abdullah bin Hadrat. Berdua. 2 orang. Dan ternyata beliau berdua itu debat tentang utang piutang. Narik utang ini masjid itu. Sampai Nabi Muhammad ngomong, "Uslah di kelas kewe nek ra dikurangi. Sudah saya kurangi ya Rasul, tapi saya ra gelem bayar." Pokoke intine debat utang. Nah itu yang menyebabkan Nabi Muhammad tidak jadi membocorkan tanggal pasti Lailatul Qadar. Oh gitu ya. Satu malam yang seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu berapa tahun ya? Awake dhewe urung karuan ngerti ya. Ya, jadi ada malam Lailatul Qadar di dalam Ramadan. Ada juga diturunkannya Al-Qur'an kan juga di 17 Ramadan ya. Itu seperti itu ya. Ada fakta unik ternyata. Gimana itu? Jadi ada sebuah kitab yang menjelaskan bahwa semua balak, semua penyakit yang ada pada tumbuhan, hewan, manusia itu akan diangkat ketika turun bintang Thuroya. Bintang Thuroya. Iya. Nah, itu turunnya kapan itu? Nah, setelah dihitung-hitung sesuai ilmu falak dan lain-lain, bintang Thuroya itu ternyata turunnya pada min asril ayyamil awal min syahri ayyar. Di 10 hari pertama pada bulan Ayyar. Menurut kamus perbintangan dan lain-lain, itu Ayyar itu adalah bulan Mei.
Bulan Mei. Ya, setelah dihitung tahun ini tanggal 10 Mei berarti kan 10 awal bulan Ayar tadi. Ya. Itu pas tanggal 17 Ramadan. Oh, alhamdulillah. Berarti semoga saja corona juga diangkat. Ya. Amin. Amin. Nah, kita juga apa ya? Yo, tidak seperti biasa-biasanya. Kita biasanya yo pendak sore sono takjilan, terus bagi-bagi apa itu? Bagi-bagi nok cara kene nok lah. Yo kadang-kadang ono sing double. Lah itu saiki ora iso. Harus cukup di rumah. Tapi kan tidak mengurangi nilai ibadah kita. Jadi tidak ada pembatasan untuk ibadah, hanya saja pembatasan tempat atau pembatasan. Tapi sebenarnya kalau untuk ibadah juga ini di mana saja boleh ya. Kita apa? Oh ya, itu ada kisahnya Ashabul Kahfi yang 300 tahun di gua itu di lockdown ya. Di lockdown. Itu aja kuat itu loh. Kuat. Nah, kita mituru. Iya, turu ae 300 tahun. Nek wong biyen kan berjuang itu mau menyelamatkan bangsa ngangkat senjata. Saiki menyelamatkan bangsa rebahan. Turu. Wis saya mekar ae desa lemu. Ya enggak apa-apa, yang penting kita jangan panik, ya kita tetap waspada, kita berdoa, mohon kepada Allah. Ada doanya banyak sekali, mungkin membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Sama berdoa, ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Dan kita semoga ketakutan itu diamankan, dihilangkan sama Allah, dan semoga kita terus semakin mendekat kepada Allah. Jadi pokoknya jangan panik dan jangan piknik. Nah, jangan panik dan jangan piknik untuk sementara waktu. Setelah itu mungkin nanti kita bisa piknik dan yang lain sebagainya. Saya kira itu dulu ya. Cukup sini dulu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لي همسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما